Halo adik-adik yang di rumah. Wah, Kak Mita, sepertinya adik-adik di rumah ini dalam keadaan semangat. Wah, karena betul, Kak. apa, Kak? Ada apa itu, Kak? Karena ini adalah tahun baru. Ya, wah. Tahun 2022. Ya, Kak. Yes, betul. Wah, ini loh perdana Ya, kita Kak. ibadah Victory Yes. Kids di tahun 2022. Tahun baru gini padahal enaknya ngapain sih, Aduh, Kak? Kak, pastinya jalan-jalan dong, Ngumpul-ngumpul. ngumpul-ngumpul Satu dan lagi, Kak, makan-makan. makan-makan. Wah, tapi adik-adik alangkah baiknya sebelum kita seru-seruan bersama keluarga kita mau Wah, menyembah ngapain ini, Tuhan Kak? Wah, dulu, betul, memuji Kak, Tuhan memuji dulu. Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau ngapain, Kak? Berdoa dulu, Berdoa Kak. dulu. Yuk adik-adik, kita sama-sama berdoa ya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini dan kami juga bersyukur boleh melewati 1 tahun bersama dengan Tuhan Yesus dan tahun yang baru ini Tuhan. Biarlah kami lebih sungguh-sungguh lagi menyenangkan hati Tuhan, memuji Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau memuliakan Tuhan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Yuk adik-adik kita berdiri, kita mau bangkit berdiri memuji Tuhan, kita mau berjalan bersama dengan Tuhan di tahun 2022 ini. Yuk adik-adik kita mau memuji Tuhan, kita mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus di tahun 2022 ini. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Yuk adik Kak, kelihatannya belum semangat nih semuanya Kak. Yuk kita sama-sama semangat lagi memuji Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Hore! Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Hore! Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Yeay! Wah, adik-adik semuanya, sepanjang tahun 2022 ini kita mau terus berjalan bersama dengan Tuhan ya. Amin. Nah adik-adik, saat ini kita mau siapkan hati kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita sama-sama adik-adik kita keluarkan suaranya, kita naikkan pujian untuk Tuhan. Kita katakan, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong pada. Lagi katakan adik-adik, firman Tuhan ku dengar.
Tuhan Yesus. Saat pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. Dan di tahun yang baru ini Tuhan, ini yang menjadi kerinduan kami. Kami mau lebih dengar-dengaran lagi kepada firman-Mu, kepada perkataan-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami mau siapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami mau fokus mendengarkan firman-Mu Tuhan. Supaya firman-Mu bertumbuh dan berbuah di dalam setiap hidup kami. Sehingga kami boleh dapat menjadi berkat ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati guru kami yang menyampaikan firman-Mu, berkati kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semuanya, kakak mau mengucapkan selamat tahun baru 2022. Nah adik-adik, hari ini di tahun yang baru ini kakak mau share sesuatu yang sangat penting untuk kita semua ketahui. Yaitu temanya tentang set your goals, atau artinya tetapkan tujuan kalian. Nah kalau minggu lalu Kak Ima udah share tentang New Hope, New Life, dimana kita harus hidup baru ya, memiliki harapan yang baru, memiliki keinginan yang baru. Dan pastinya kita nggak mau ya hidup kita ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita pastinya pengen ada peningkatan yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Nah pagi hari ini kakak mau share tentang set your goals, dimana kita harus memiliki tujuan dalam hidup. Nah adik-adik, kalian tahu gak sih kalau segala sesuatu itu diciptakan pasti ada tujuannya. Manusia membuat segala sesuatu pasti ada tujuannya. Contohnya kulkas nih adik-adik. Kalau kalian lihat ya, kulkas diciptakan untuk apa sih? Yang pastinya untuk menyimpan makanan ya, supaya tetap terjaga, supaya tetap awet, ataupun supaya tetap fresh. Nah, tapi kalau misalnya kulkas ini digunakan untuk tidur, kira-kira apa yang terjadi? Gak bisa ya adik-adik ya, itu udah menyimpang dari tujuannya. Kulkas diciptakan untuk menyimpan makanan, bukan untuk tidur. Nah, jadi segala sesuatu ini diciptakan pasti ada tujuannya. Nah, begitupun dengan hidup kita. Setiap kita diciptakan oleh Tuhan pasti ada tujuannya masing-masing. Misalnya, Tuhan menciptakan Sion dengan tujuannya, Tuhan menciptakan Vena, ada tujuannya juga, Tuhan menciptakan Noval, dan semuanya Tuhan ciptakan ada tujuannya masing-masing dalam hidup kalian adik-adik. Nah, kalau misalnya Tuhan punya tujuan yang besar banget dalam hidup kita, apakah kita juga memiliki tujuan yang sama dengan apa yang Tuhan mau? Nah, kira-kira apa sih yang menjadi tujuan Tuhan dalam setiap kehidupan kita? Nah, jawabannya adalah jadi berkat adik-adik. Nah, jadi Tuhan menciptakan kita untuk kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Nah, tapi mungkin ada yang nanya gini nih, tapi Kak, aku kan masih kecil ya, emang bisa ya Kak jadi berkat? Bukannya orang yang bisa menjadi berkat itu orang-orang yang udah gede ya Kak? Nah, coba yuk kita buka ayatnya dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Bunyinya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah adik-adik, ayat ini mengajarkan kita untuk kita bisa menjadi berkat, jadi teladan buat orang-orang di sekitar kita. Jadi jangan sampai kita berpikir karena kita masih kecil kita nggak bisa jadi berkat. Justru kita harus jadi berkat mulai sejak dini adik-adik. Nah coba nih kakak ajak kita untuk merenungkan sejenak nih. Kira-kira apa sih yang menjadi harapan kita di tahun 2022? Nah pastinya kakak percaya adik-adik tuh berharap akan sesuatu hal-hal yang baik ya yang terjadi ya. Nggak mungkin dong ya kita berharap sesuatu yang jelek yang terjadi dalam hidup kita. Pasti semuanya sesuatu yang baik adanya. Nah misalnya apa nih? Misalnya Kak, aku berharap nih di tahun ini aku bisa jadi murid berprestasi, aku bisa jadi juara kelas nih sehingga aku juga bisa jadi berkat buat teman-teman di kelasku. Atau mungkin Kak, aku berharap di tahun ini bisa beli handphone baru supaya aku juga bisa sekolah online, supaya aku juga bisa dapat nilai bagus nih kalau misalnya aku sekolah online. Atau juga Kak, nanti kalau udah gede aku pengen jadi orang sukses, orang berhasil, punya banyak uang sehingga aku bisa memberkati banyak orang, aku bisa menolong banyak orang. Nah adik-adik, bagus banget. Jadi setiap harapan-harapan kita di tahun ini jangan lupa bahwa kita juga harus jadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi lewat semua hal-hal yang kita harapkan di tahun ini, Tuhan mau supaya kita bisa jadi berkat dimanapun kita berada. Baik itu di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan sekitar kita. Pokoknya dimanapun kita berada, Tuhan mau supaya kita jadi berkat.
Nah, oleh karena itu, ayat terakhir yang mau kakak sampaikan pada pagi hari ini, yaitu Matius 21 ayat 22. Bunyinya, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Nah, adik-adik, setiap harapan yang tadi mungkin udah kalian sebutkan ya di tahun 2022 ini, kakak yakin dan percaya ketika kalian mendoakannya dengan sungguh-sungguh dan kalian mengimaninya supaya itu semua terjadi, maka itu semua akan terjadi adik-adik. Intinya apa? Intinya kita percaya akan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Percaya bahwa kehendak Tuhan adalah yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu adik-adik, yuk kakak ajak semuanya untuk kita mulai hari ini bahkan sampai seterusnya kita menjalani hidup dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Karena apa? Karena Tuhan memiliki tujuan yang besar dalam setiap kehidupan kalian. Nah, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebentar juga kami akan memberi persembahan, berkati setiap persembahan kami dan berkati juga orang tua kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat memberi. Oke adik-adik, kita telah selesai ibadah kita pada pagi hari ini dan hari ini kita belajar ya supaya kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh memuji, menyembah Engkau dan kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan setiap firman yang kami dengar Tuhan boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami dan kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.